Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 Eka Hanan Sahrul Kusumawardana akan mempresentasikan tentang oposisi. Mari kita bahas apa itu oposisi dan bagaimana sajakah ciri khas atau pengertian dari oposisi serta jenis-jenisnya. Kita melihat ke slide selanjutnya. Pengertian oposisi. Oposisi ialah pertentangan yang terdapat pada dua proposisi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kuantitas dan kualitasnya sehingga dapat menyebabkan yang lain benar dan yang lain salah. Contoh, semua manusia hewan, sebagian manusia tidak hewan. Santri pondok pesantren berbudi luhur, santri pondok pesantren tidak berbudi luhur. Dalam kedua contoh, A dan B merupakan suatu perlawanan dalam dua proposisi. Untuk mengambil kesimpulan dari kedua proposal yang berbeda, tentu harus berpatokan pada ilmu logika. Dalam ilmu logika disebutkan, tak mungkin keterangan keduanya benar dan tak mungkin keduanya salah. Apabila yang satu benar, maka yang lain pasti salah. Dengan demikian, jalan selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa salah satunya mesti benar dan yang benar adalah semua manusia adalah hewan setelah diteliti kebenarannya. Kita ke apa saja bentuk oposisi. Yang pertama adalah subkontraris, hubungan antara dua proposisi atau individual yang mempunyai subjek dan predikat yang sama tetapi beda kualitasnya. Dalam oposisi subkontraris ini mempertentangkan proporsi I sampai 0. Agar lebih sederhana dan mudah dipahami, menjelaskan lagi bahwa proposisi I melambangkan atau kode dari proposisi partikular afirmatif yang kopulatannya mengakui hubungan subjek dan predikat, sedangkan proposisi O melambangkan proposisi partikular negatif yang kopulannya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja. Bisa dikatakan bahwa oposisi subkontraris ini bertemu dua atau bertentangan dengan yang lainnya. Misalnya begini, ada contoh, Narto berkata bahwa beberapa orang nakal, tetapi kalimat itu salah. Penyangkalan ini menyatakan bahwa beberapa orang tidak nakal, tetapi Narto berkata bahwa beberapa orang nakal dan kalimat itu benar. Pengakuan ini menyatakan bahwa ada beberapa orang nakal, tetapi barangkali juga tidak disebabkan oleh karena ada beberapa orang yang nakal, melainkan karena sebab yang lain. Misal karena kenakalan itu merupakan sifat mutlak. Yang kedua adalah kontraris, yaitu hubungan yang terdapat antara dua proposisi universal yang mempunyai subjek dan predikat yang sama tetapi beda kualitasnya. Yang ketiga adalah subaltermasi, hubungan yang terdapat di antara proposisi universal dan proposisi partikular. Contoh kasusnya, ada pendapat pertama yang mengatakan semua kuda adalah binatang. Pendapat kedua mengatakan sebagian kuda bukan binatang. Dua pendapat ini dapat ditentangkan dengan membaca matrik kepastian yang didapatkan sebagai berikut. 1. Jika pendapat pertama benar, maka pastilah pendapat kedua salah, atau jika pendapat pertama salah, maka pastilah pendapat kedua benar. Kepastian lain, tidak mungkin kedua pendapat tersebut benar dan tidak mungkin kedua pendapat tersebut salah. Yang keempat adalah kontradiktoris. Nah, ini adalah proposisi atau pernyataan yang dipertentangkan. Nah, sebagai berikut. Apa saja hukum-hukum oposisi? Yang pertama adalah dalam perlawanan subkontraris, kedua proposisi yang berlawanan tidak dapat sekaligus salah, tetapi
dapat sekaligus benar. Jika proposisi yang satu diketahui salah, proposisi yang lain pasti benar. Tetapi jika proposisi yang satu diketahui benar, proposisi yang lainnya bisa salah atau tidak pasti. Misalkan seperti kasus Narto di atas tadi. Untuk yang kedua adalah dalam perlawanan kontraris, kedua proposisi yang berlawanan tidak dapat sekaligus benar tetapi dapat sekaligus salah. Jadi, jika proposisi yang satu diketahui benar, proposisi yang lain pasti salah. Proposisi yang lain bisa benar, bisa salah, tidak pasti. Misalkan Narto berkata, seperti kasus di atas tadi. Yang ketiga, dalam perlawanan subteltron, jika universal diketahui benar, proposisi partikular pasti benar. Jika proposisi partikular diketahui salah, proposisi universal pasti salah. Sebaliknya, jika proposisi universal diketahui salah, proposisi partikular bisa benar, bisa salah. Jika proposisi partikular benar, proposisi universal bisa benar, bisa salah. Misalnya, Narto berkata bahwa semua orang itu misal 100 nakal, tetapi kalimat salah penyangkanya adalah sebagai berikut. Hukum yang keempat, dalam perlawanan kontradiksi, kedua proposisi yang berlawanan tidak dapat sekaligus benar, juga tidak dapat sekaligus salah. Jadi, jika proposisi yang satu diketahui benar, proposisi yang lain pasti salah, dan sebaliknya. Jika proposisi yang satu diketahui salah, proposisi yang lain pasti benar. Misal, kalau terdapat hanya satu orang saja yang nakal, pernyataannya semua orang nakal sudah salah. Bagaimana validitas penyimpulan melalui oposisi? Penyimpulan adalah sesuatu kegiatan manusia yang tertentu. Dalam kegiatan ini, manusia bergerak menuju ke pengetahuan yang baru dari pengetahuan yang dimilikinya, dan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya itu menunjukkan bahwa antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang lama ada hubungan yang bukan kebetulan. Hubungan ini disebut konsekuensi atau hubungan penyimpulan. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai oposisi. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufiq walhidayah, waridwa walinayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.